malam ini kita akan berbincang tentang hak-hak penyandang kusta sebagai kelompok rentan. Dan Vero tidak sendirian karena di ujung telepon Vero sudah bersama dengan Ketua Yayasan Sosial, ada Ibu Anfrida, maksudnya Ketua Yayasan Sosial Ibu Anfrida Timur Tengah Utara, yaitu ada Suster Maria Marcella PRR ya. Langsung saja kita menyapa Suster Marcella, lebih akrabnya begitu. Halo, selamat malam Suster. Selamat malam Bu. Suster, ini menarik sekali kalau kita bicara mengenai hak-hak penyandang kusta sebagai kelompok rentan. Biar lebih akrab lagi ya Suster, mungkin sebelumnya Suster bisa bercerita terlebih dahulu tentang aktivitasnya dalam penanganan kusta yang ada di Timur Tengah Utara saat ini seperti apa nih Suster? Oke, terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perkenalkan, saya Suster Maria Marcella PRR yang bekerja isu tentang kusta yang berada di Timur Tengah Utara. Dan ini menjadi misi dari Kongregasi Putri Rene Rosari yang merupakan karya warisan pendiri kami, hamba Allah Gabriel Yohanes Yermus Manet, seorang uskup yang berasal dari Timor. Dan bagaimana pengalaman kami untuk menangani kusta. Kami menangani kusta di Timur Tengah Utara sejak tahun 1996. Namun dalam perjalanan waktu kami pada mulanya menjalankan itu sistemnya kunjungan keluarga, artinya ke kampung-kampung untuk menemukan orang-orang yang menderita kusta. Lalu kemudian pada tahun 1998 kami sudah mulai dengan kegiatan rawat inap, di mana pada waktu awal kami merawat 5 pasien kusta yang pertama pada tahun itu. Kenapa kami membuat satu penginapan untuk perawatan? Karena para pasien itu sudah ditemukan dalam keadaan luka, sehingga mereka membutuhkan perawatan yang intensif. Sehingga dalam proses perjalanan dari tahun sekian 96 sampai dengan sekarang kami menjalankan kegiatan untuk pelayanan pada orang-orang kusta. Adapun sistem dari kegiatan Yayasan Ibu Anfrida sebenarnya ada beda sedikit dengan sistem pelayanan dengan rumah sakit umum. Karena yayasan ini membawahi rumah sakit dan juga ada panti rehabilitasi. Rumah sakit untuk merawat orang-orang kusta yang baru datang ditemukan dan datang sendiri ke rumah sakit untuk dirawat. Dan dalam proses minum obat, kalau mereka tidak ada reaksi, mereka akan mendapat pelayanan di panti rehabilitasi. Sehingga di tempat kita ada 2 tempat, ada rumah sakit dan juga ada rehabilitasi. Dan sistem kerja dari Yayasan Sosial Ibu Anfrida, selain pelayanan di rumah sakit, tapi kami juga mengadakan kunjungan-kunjungan ke luar, dalam arti ke kampung-kampung, untuk menemukan pasien-pasien yang baru. Juga kembali pasien-pasien yang sudah mengalami perawatan dan sudah kembali ke kampung untuk menemukan mereka apakah mereka tetap sehat ataukah mereka mengalami suatu reaksi. Selain itu kami mengadakan penyuluhan kepada sekolah-sekolah, entah itu tingkat SD, SMP dan SMA, juga ke masyarakat umum, supaya masyarakat memahami dan mengetahui bahwa kusta itu sebenarnya tidak perlu ditakuti dan juga tidak memberikan stigma dan diskriminasi terhadap para penderita kusta yang ada di kampung-kampung. Ini menjadi isu dari Yayasan Sosial Ibu Anfrida supaya pasien kusta itu tidak, misi kita bahwa terwujudnya pelayanan kasih yang bebas stigma, diskriminasi, demi kemandirian dan kesejahteraan bagi anak
terlantar dan penyandang disabilitas karena kusta. Mungkin ini yang menjadi penyampaian kami awal. Terima kasih. Luar biasa, ternyata sudah banyak hal yang dilakukan ya, dan dikhususkan kepada para penyandang kusta. Nah, satu hal yang menarik ya, Suster, saya ingin tahu sekali nih, Suster Marcella. Benarkah bahwa orang yang pernah mengalami kusta ini seringkali dimarginalkan begitu? Dalam bentuk seperti apa perlakuan marginal kepada orang yang pernah kusta ini? Kalau boleh dikatakan yang pernah mengalami kusta dan juga diperlakukan marginal, sebenarnya untuk masyarakat ya, untuk pengalaman kami di Kabupaten Timur Tengah Utara, sebenarnya orang-orang kusta itu sendiri harus pertama-tama mereka menyadari bahwa mereka harus menerima mereka adalah orang sakit. Karena pertama-tama kami melayani orang-orang kusta yang ada di Timur Tengah Utara, mereka itu minder, bahkan mereka tidak mau menerima kalau mereka itu sakit. Kadang-kadang mereka lebih mencari obat kampung-kampung, padahal pasien kusta itu kan dia tidak boleh takut karena dia ada obat. Dan sebenarnya orang-orang yang kusta itu sendiri harus sadar bahwa mereka itu orang sakit. Tetapi karena penyakit kusta ini ada prinsipnya bahwa dia mati rasa, mereka tidak tahu bahwa dia sakit, sehingga mereka mengalami penderitaan itu tidak cepat untuk pergi ke puskesmas atau layanan kesehatan yang lainnya. Sehingga itu yang membuat mereka sendiri minder dengan penyakit yang mereka alami. Sementara masyarakat juga ya terjadi juga ada yang pernah mengalami kusta dan dimarginalkan, di mana setelah sembuh ini pengalaman konkret yang kami alami bahwa ada pasien yang sudah sembuh, mereka sudah mengalami kontraktur ya, tangan dan kaki sudah terlepas, tetapi bahwa ketika mereka sudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan juga di panti rehabilitasi NAOS, lalu mereka kembali ke kampung. Sampai di kampung mereka bukan lagi masyarakat tidak menerima mereka. Dalam arti keluarga itu sendiri memberi mereka tempat, bukan di kampung tetapi memberi tempat mereka di kebun-kebun. Sehingga ketika kita pergi mengunjungi mereka, mencari di mana rumah dan mau menemui mereka, kadang-kadang mereka menyampaikan kepada kita bahwa suster mereka itu ada di kebun, dan ini adalah salah satu yang dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami kusta. Bukan saja dari diri mereka sendiri, tetapi dari keluarga juga yang membuat mereka marginal. Di luar dari pandangan ataupun lingkungan yang ada. Itu pengalaman kami, Ibu. Waduh, berarti memang berat ya, karena ternyata di dalam keluarga pun juga memarginalkan mereka, mengucilkan lah ibaratnya kayak gitu ya, Suster ya. Ini tantangan berat bagi mereka secara mental, bagaimana mereka menghadapi dan bisa menerima dan berdamai dengan kusta ini. Kesulitan yang pertama ya, karena dari dalam keluarga. Nah, seharusnya seperti apa persepsi atau pandangan yang benar terhadap penyakit kusta, bahkan penderitanya, yang bisa kita edukasikan ke masyarakat? Sebenarnya untuk Timur Tengah Utara, untuk edukasi, sosialisasi, penyuluhan, begitu pemerintah cukup luar biasa ya untuk pemerintah untuk itu. Tetapi bahwa pemahaman masyarakat terhadap penderita kusta itu masih lemah, karena juga faktor pendidikan. Itu yang membuat mereka ya merasa bahwa penderita kusta itu sesuatu yang menakutkan. Kadang-kadang ada yang menakutkan. Kalau untuk TPU, untuk penerimaan terhadap penderita kusta mungkin 75%, Bu. Karena pemerintah dan kita sebagai lembaga swasta cukup memberikan perhatian yang luar biasa untuk penanganan kusta. Bahkan di TPU itu ada kelompok, kita juga kerjasama dengan NLR Indonesia yang juga punya isu terhadap kusta. Kita juga membentuk kelompok perawatan diri. Sedangkan Yayasan Ibu Anfrida juga kita mencoba untuk membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan ekonomi
bagi para pasien yang sudah pernah mengalami perawatan di rumah sakit ataupun di panti rehabilitasi kusta Nao. Kita sudah sampai di penghujung dari obrolan malam kita ya, Suster Marcella. Yang paling terakhir, bisa berikan harapan dan juga himbauan begitu dari Suster, baik itu harapan kepada para penderita kusta maupun himbauan kepada masyarakat dalam hal memandang dengan adil, dengan baik, dengan positif para penderita kusta ini. Silakan. Oke. Sebenarnya harapan kita untuk Indonesia bebas dari kusta dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi dengan cara menerima mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, dan memberikan hak-hak mereka, baik jasmani, rohani, dan sosialnya. Yang kedua, semua orang mempunyai hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyandang disabilitas karena kusta. Hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi mereka juga, orang kusta itu membutuhkan, mereka diterima, itu dihargai, dihormati. Mungkin itu harapan kami, Ibu. Baik, itu saja. Dan kita semua punya kita punya harapan supaya mereka itu bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain. Terima kasih. Itu harapannya. Dan kalau kita bicara soal bersosialisasi dengan orang lain, maka ini juga berhubungan dengan respon dari orang lain juga untuk mau bersosialisasi dengan mereka, begitu ya. Ini juga penting bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya untuk bisa memahami kondisi mereka dan menerima serta berdamai. Baik, terima kasih Suster Marcella atas waktunya bersama dengan Pro 1. Semangat selalu memperjuangkan para penyandang kusta. Terima kasih, selamat malam. Baik pendengar, demikianlah ngobrol bersama komunitas mengenai hak-hak penyandang kusta sebagai kelompok rentan yang tadi bersama juga dengan Suster Maria Marcella PRR yang merupakan Ketua Yayasan Sosial Ibu Alfrida Timor Tengah Utara. Dan semoga harapan yang disampaikan oleh Suster Marcella tadi juga menjadi harapan kita bersama untuk tidak memandang sebelah mata, tetapi bagaimana kita merangkul para penderita kusta dan biarlah mereka juga boleh merasakan hak-hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.